saya menentang KB. Karena zaman itu orang Bali disuruh hanya boleh punya anak 2, lebih dari 2 hukum banja. Kalau ingin kita melahirkan anak berkualitas, calon ibu, calon bapak harus bebas dari trauma masa lampau waktu dia dibuat, dibesarkan, dan waktu dia akan menikah. Memendam beban-beban tersendiri. Nah inilah kadang-kadang kalau kita sudah nggak kuat akan muncul satu ledakan-ledakan seperti ya tadi frustasi sudah nggak ada jalan keluar. Hidup ini kan satu cycle nih, tidak hanya antara lahir dan mati itu sini kita sebut kehidupan. Dan jadi kelahiran masa hidup sekarang terus hingga kematian terus berlingkar seperti itu. Pemirsa Paradoksis dimanapun Anda berada, saat ini kita tahu bahwa angka kematian akibat bunuh diri, terutama di Indonesia, mencapai lebih dari 700.000 kasus. Nah, di antara kasus-kasus tersebut, menariknya, Bali dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat angka bunuh diri tertinggi di Indonesia, jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Yang terendah, yang memegang tahta terendah saat ini adalah Provinsi Aceh. Nah, apa penyebab tingginya angka bunuh diri di Bali ini? Tentu sangat menarik untuk kita ketahui, terutama di dunia atau di era modern ini. Bersama saya saat ini telah hadir Profesor Loh Ketut Suryani. Swastiastu, Bu Prof. Swastiastu. Bersama Prof. Suryani ditemani oleh Kanda Sayoga yang dikenal sebagai aktivis Hindu, juga aktivis bagi mereka yang mengalami depresi. Kanda Sayoga, Om Swastiastu. Nah, rasanya untuk Ibu Suryani tidak perlu saya perkenalkan lebih jauh. Beliau adalah profesor atau guru besar di Fakultas Kedokteran, terutama di psikiatri ya, Prof. Dan sejak lama kita tahu beliau telah aktif mendampingi mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa bahkan dari tahun 70-an, Prof. Bersama Profesor kita mulai saja pertanyaan awal. Prof, kita tahu Bali selalu menempati posisi tertinggi justru, bukan hanya di tahun ini. Angkanya viral tahun ini, bukan berarti bahwa ini kali pertama terjadi di Bali. Menurut amatan Prof seperti apa? Silakan, Prof. Saya melihat banyaknya gangguan jiwa, terutama bunuh diri di Bali, karena orang Bali sudah melupakan bahwa dalam melahirkan anak berkualitas perlu persiapan yang matang. Mereka merasa sekedar untuk membuat tanpa berpikir apa yang terjadi waktu dibuat, berada di dalam kandungan, dibesarkan sampai 10 tahun pertama. Itu dasar anak-anak itu bisa menghadapi kehidupan ini. Apakah dia berani menghadapi tantangan atau dia hanya membiarkan tantangan itu datang menghancurkan dirinya. Karena itu, marilah kita kembali gunakan konsep orang Bali yang sudah diberikan oleh leluhur pada kita. Membuat anak tidak sekedar membuat anak, tapi menurunkan roh dari leluhur kita untuk lahir kembali dengan persiapan yang matang, terutama dari calon ibu, calon bapak harus bebas dari trauma masa lampau. Tanpa itu, maka apa yang dicita-citakan leluhur kita tidak akan terjadi. Artinya, menurut Ibu Prof, bahwa penyebab utama dari tingginya angka bunuh diri ini adalah memori ketika mereka di-create atau dibuat dari kandungan ibu dan kualitas sperma atau memori yang terkandung dalam sperma orang tuanya, begitu Prof? Dari tidak hanya itu, tetapi dari
mental dari ibu dan bapaknya yang mengalami trauma waktu kecil itu. Jadi seperti di Bali misalnya, sebelum menikah mereka biasanya dilukat, dibersihkan dari beban masa lampau, itu dianggap cuma upacara. Tapi maksudnya adalah, bisakah calon istri, calon suami bebas dari beban masa lampau? Sebab beban masa lampau waktu dia dibuat, dibesarkan, dan kemudian diadapkan ke masyarakat bisa dihindari. Artinya memori masa lalu itu baik dari sisi genetik yang embedded dalam zigot embrio itu berperan, di samping itu juga bagaimana mereka dibesarkan pada masa kecil, terutama di bawah 10 tahun yang itu. Karena itu di Bali kan ada upacara sebenarnya. Jangan dianggap upacara itu sekedar upacara. Tapi kita cuma melaksanakan upacara tetapi tidak mau memaknainya dalam membesarkan anak itu. Kita ke Kanda Sayoga. Kanda, tentu satu yang penyebab utama tingginya angka bunuh diri ini sudah dijelaskan secara sepintas oleh Prof. Suryani. Nah, menurut Kanda, adakah faktor-faktor lain yang menurut amatan Kanda sepanjang pengalaman Kanda mendampingi teman-teman yang mengalami depresi ini yang bisa kemudian dikemukakan ke publik? Silakan Kanda. Sebenarnya sekilas Bu Prof sudah menyinggung tadi bahwa penyebab semua ini tidak berdiri sendiri. Jadi tidak hanya semata-mata tadi proses tentang bagaimana itu suami istri mempersiapkan diri, tentu bukan itu saja. Jadi ini faktor tidak berdiri sendiri tapi multifaktor. Memang kalau saya mengamati, sebelum orang ini mengambil keputusan untuk bunuh diri, umumnya sebagian besar mereka sudah mengalami depresi. Tapi sebelum mereka mengalami depresi, apa yang terjadi sehingga masuk ke fase depresi? Stres. Nah, ketika stres ini tidak termanage dengan baik, maka akumulasinya akan menjadi depresi. Depresi begitu dia akan memasuki fase depresi berat, istilah sudah menarik diri. Menarik diri dari keluarga, tidak mau bicara, mengurung diri, dan lain sebagainya. Ini satu situasi yang berbahaya. Makanya kalau di rumah sakit, di bagian jiwa itu kan ada ruang-ruang tertentu yang memang betul-betul diperhatikan secara intensif supaya case bunuh diri tidak terjadi. Nah, tapi sebelum stres mereka ini terjadi, kenapa stres? Kan ada faktor banyak nih. Betul. Salah satunya yang banyak juga disebutkan sudah tadi, kemiskinan, ekonomi, terus kemudian sakit secara fisik yang tidak sembuh-sembuh. Ini membuat mereka stresnya terus terakumulasi. Jadi medical issue. Iya, makan susah, terus punya anak tidak mampu menyekolahkan dan lain sebagainya, kesulitan keuangan. Ini juga akan beban. Belum misalnya di Bali ada problem-problem sosial lainnya, psikososial lainnya kan. Nah ini akumulasi semua ini dan hal-hal lainnya. Kita juga melihat case di Bali ini yang saya lihat setelah kita membaca kembali, kasus bunuh diri ini tidak hanya terjadi pada orang tertentu, anak muda banyak, terus kemudian sampai lansia di atas 70-an tahun. Itu berapa orang yang saya baca tuh di kejadian di Plage, terus kemudian kejadian di Badung, di mana mereka yang sudah berumur 70-an, hingga yang bergelar guru besar. Ada ya? Ada beberapa profesor yang dari Universitas Udayana itu, yang terakhir yang lagi rame itu. Nah itu beliau juga dianggap secara intelektual guru besar terbaik. Tapi realitasnya mengambil keputusan hidup pilihan seperti ini, bunuh diri. Nah ini bukan itu saja, orang asing juga ada sekian banyak yang bunuh diri di Bali ya. Nah ini berbagai faktor bisa mempengaruhi. Tentu di sini kondisinya sedikit berbeda dengan di Jepang tuh misalnya, atau di Europe. Di mana pride itu menjadi hal yang utama ya. Iya, barangkali di sana case-nya kalau saya baca misal seperti di Eropa, di Swedia dan sebagainya itu penyesalan itu yang sangat membuat mereka stres. Entah ada kejadian apa sebelumnya tapi mereka nggak bisa melakukan apa-apa, itu membuat satu guilty feeling itu penyesalan itu. Ini level stres yang termasuk tertinggi di sana dan bisa berujung pada, nah di Jepang beda lagi, terus berujung pada
bunuh diri. Ya, Jadi Karoshi. Kalau di sini problem kemiskinan, terus kesehatan secara fisik dan tekanan psikososial lainnya, kalau di sana beda. Ya, oke. Gitu. Ya Prof, kita kembali ke Prof. Dari amatan Prof selama ini mendampingi orang-orang stres, tentu ada spektrum penyebab dari misalkan psikosomatis yang dialami, yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Adakah dari mereka, keluhan mereka ini karena faktor sosial budaya terutama adat, Prof? Silakan. Memang sebagai penyebab yang menyulut, ya bisa dari masalah sosial di budaya Bali atau masalah pekerjaan dan ini kan cuma faktor, tapi yang membuat dia sampai mau mengambil keputusan menurut pandangan saya adalah bagaimana dia dibuat, dibesarkan, dan kemudian bagaimana dia mempraktekkan hal ini. Ini kan tidak pernah diperhatikan, tapi di budaya Bali sudah dicanangkan sebelum menikah calon pengantin suami istri itu harus bebas dari trauma masa lampau dengan upacara. Tapi ini kan cuma upacara, tidak akan menyelesaikan memori yang ada di dalam dirinya. Nah, karena itulah sebaiknya sebelum anak menikah di Bali harus membuat peraturan bebaskan kedua calon pengantin itu dari beban masa lampau sehingga nanti mereka berdua bisa melahirkan anak-anak Bali yang berkualitas. Caranya sangat mudah. Bisakah kita diberikan untuk mewawancarai dan kemudian menterapi, melakukan hipnosis untuk memperbaiki memorinya, dan setelah itu baru mengikuti upacara-upacara di Bali. Tapi kebanyakan kan orang tidak mau. Untuk apa? Saya tidak apa-apa. Tapi lupa bahwa kenapa dia mudah marah, kenapa dia mudah pergi atau mau cerai dan sebagainya. Itu karena waktu dibuat, dibesarkan, dan dalam memahami kehidupan itu tidak cukup untuk dia memahami sebagai seorang manusia. Wah, menarik ini. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua. Tadi kita berhenti di trauma masa lalu dan masa dia dibesarkan itu adalah fundamental dari atau penyebab dasar mengapa orang melakukan bunuh diri. Adapun misalkan trigger-trigger lain, ekonomi, sosial, budaya itu adalah pemicunya saja. Demikian simpulan sekilas dari wawancara kita dengan Prof. Suryani. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Paradoksis, kita sampai ke sesi kedua. Nah, saat ini kita akan memperdalam lagi tentang penjelasan Prof. Suryani tadi, bahwa di Bali kita memiliki angka suicidal rate itu paling tinggi. Padahal Bali dikenal sebagai pulau yang paling damai, destinasi turis tingkat dunia, Koca, dengan jumlah pembangunan pura yang sedemikian masif, upacara demikian masif di setiap desa adat. Tetapi ironinya, ada hal yang paradoksal yang bisa kita lihat, Prof. Apa yang bisa menjelaskan ini terjadi pada orang Bali, Prof? Kalau ingin kita melahirkan anak berkualitas, calon ibu, calon bapak harus bebas dari trauma masa lampau waktu dia dibuat, dibesarkan, dan waktu dia akan menikah. Ini dalam upacara sudah. Tetapi kenyataan dalam prakteknya bagaimana seorang ibu waktu dibuat mungkin diperkosa, mungkin dia tidak senang sama suaminya atau marah dan sebagainya, dan kemudian setelah ada janin baru dinikahkan dan sebagainya. Jadi kalau ingin membuat anak yang lahir berkualitas, perbaikilah dahulu calon ibu, calon bapak. Tanpa itu apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya, karena akhirnya dasar dari calon-calon anak yang akan dilahirkan itu sudah penuh dengan trauma, dan untuk menghadapi kehidupan tidak bisa seperti yang kita ajarkan buat anak-anak yang lainnya. Walaupun bisa, tidak bisa maksimum. Tapi Tuhan tetap memberikan cara untuk bisa anak yang lahir dengan trauma itu
kembali. Di Bali pun dalam upacara juga ada. Tapi itu selama ini kan upacara, tapi pernahkah mereka yang sudah diupacarai melakukan apa yang sudah diberikan dalam upacara tersebut? Artinya, kalau kita simpulkan, ada ketimpangan antara upacara yang secara ritual dengan pemaknaan filosofis, terutama bagi mereka yang melakukan atau sebagai subjek dari upacara tersebut. Apakah itu bisa membantu, Prof? Ya, karena mereka berpikir setelah upacara saya siap. Ya? Padahal mereka perlu memperbaiki dirinya. Nah, inilah yang perlu kita hadapi, dan harus kita berpikir bahwa melahirkan anak berkualitas tidak segampang yang kita pikirkan. Hubungan seksual sudah, tetapi maukah kita melakukan norma-norma yang harus dilakukan di Bali ini? Upacara Bali sudah luar biasa, maknai upacara itu dalam praktek kita melakukan hubungan seksual, membesarkan anak dalam kandungan, dan seterusnya. Kanda, ini tadi Prof menjelaskan ada ketimpangan dari sisi utopis tentang pemaknaan atau konsepsi upacara tersebut dengan pemaknaan ansih yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kira-kira ada gap di situ. Gap apa kira-kira yang bisa diisi sehingga upacara yang efikasinya pada tingkat energi ini masuk ke relung pemahaman atau pemaknaan sehingga dia lebih berdaya guna bagi pertumbuhan jiwa subjek tersebut. Bagaimana Kanda memaknai ini? Kalau saya melihat ketimpangan dan persoalan itu terjadi apa setelah upacara itu. Jadi kalau kita berupacara besar-besaran, saya tidak istilah itu mengkritik atau antipati dengan upacara ya. Jadi kayak kita misal tahun 2002 ketika pertama kali ada bom di Kuta kan. Itu pemerintah membuat upacara yang besar sekali. Saya masih ingat karena saya ikut berdoa di sana juga. Tapi 2005 kemudian ada bom lagi. Setelah upacara itu apa kan itu yang lebih penting. Upacara kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setulusnya, persembahan yang kita lakukan. Setelah itu bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi nggak pada diri kita? Entah perubahan itu kita akan menjadi lebih tenang, lebih damai, bisa melihat sesuatu lebih luas. Nah, karena itu proses ini tidak bisa berhenti terus upacara itu selesai, enggak. Ini jauh sebelum proses edukasi ini berjalan dari rumah. Di rumah kita, dari kecil anak-anak kita mengedukasi tentang berbagai hal tentang kehidupan. Jadi tidak hanya semata-mata tadi udah sekilas disinggung Prof, hidup ini kan satu cycle nih, tidak hanya antara lahir dan mati itu ini kita sebut kehidupan, enggak. Jadi kelahiran, masa hidup sekarang terus hingga kematian terus berlingkar seperti itu, itulah suatu kehidupan. Nah, kalau anak-anak kita sesuai dengan tingkat usia yang kita memberikan pemahaman tentang makna kehidupan dan termasuk ritual tadi, maka transformasi itu akan terjadi. Oke, mereka melakukan upacara, tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana membuang sampah yang itu setelah melakukan upacara. Terus mereka buang misalnya ke got, ke sungai, bahkan ke laut. Ini problem mental ini. Jadi nggak terjadi kan? Padahal kita mengharapkan setelah ritual upacara itu terjadi perubahan pada hidup kita, perbaikan dan lain sebagainya. Buktinya lingkungan kita rusak dan lain sebagainya. Seperti itu. Prof, tadi kita sekilas menyinggung tentang peran pendidikan di sana, Prof. Nah, peran pendidikan era Prof dibesarkan, gitu, misalkan dengan kami dan anak-anak kami dibesarkan saat ini tentu berbeda. Nah, kita lihat fenomena gunung es ini, gunung es bunuh diri ini, justru dari semakin tahun semakin besar. Kita juga tidak tahu apakah itu karena ekspos media yang sedemikian masif, ataukah realitanya memang bertambah, Prof. Nah, kira-kira menurut Prof, adakah peran pendidikan di sana yang berpartisipasi terhadap tingginya angka bunuh diri ini?
semuanya berperanan penting. Ya, baik waktu dibuat, dibesarkan, dan kemudian berhadapan di masyarakat, dan bagaimana masyarakat juga mendidik mereka di sekolah dan sebagainya, itu sangat berhubungan. Tetapi kalau kita terus berpikir ke teori, tidak akan mungkin pernah selesai. Tetapi maukah kita mempraktekkan? Dan saya sudah mempraktekkan apa teori yang saya berikan, tapi adakah orang mau mendengarkan? Tidak. Itu kan tahyul. Itu Suryani cuma bisa ngomong. Bagaimana membuat anak laki, bagaimana membuat anak berkualitas tinggi-tinggi dan sebagainya dan lain-lainnya, sudah ada bukunya. Adakah yang mau membaca? Nah, karena itu saya berpikir apapun yang kita buat, kalau masyarakat sendiri yang tidak mau merasakan bahwa saya ingin melahirkan anak berkualitas, tidak ada gunanya. Karena mereka kebanyakan menganggap bahwa yang penting kan saya punya anak. Saya beri makan cukup, beri pendidikan cukup. Ya, pendidikan, uang semuanya, tapi apakah anaknya bisa tinggi? Apakah anaknya bisa produktif? Apakah anaknya berani menghadapi tantangan? Belum tentu. Nah, karena itu maukah kita kerjasama? Di budaya Bali sudah diberikan luar biasa kalau saya baca. Tapi di ajaran yang saya sebarkan, yang tidak saya sebarkan, tapi saya sudah praktekkan dan buktikan, adakah yang mau? Nah, itu sudah dua hal sudah diberikan oleh Tuhan di Bali ini, tapi orang Bali tetap mengeluh. Aduh, saya tidak bisa punya anak yang bagus, anak saya nakal, anak saya bisa tidak urus dan sebagainya. Mengeluh saja. Kita hentikan sejenak di pertanyaan yang besar ini. Pertanyaan bagaimana sesungguhnya dunia spirit terhubung dengan dunia realita dari sisi bagaimana anak itu di-create atau diciptakan sejak awal. Tadi Prof sekilas mengulas tentang itu. Nanti kita akan masuk lebih jauh ke pertanyaan-pertanyaan lebih menukik lagi ke Prof Suryani. Kita jeda sejenak. Pemirsa, kita sampai sekarang pada sesi ketiga. Kita akan masuk lebih jauh ke pertanyaan seperti apa membuat atau memprogram anak yang hebat ala Prof Suryani. Terus Prof, silakan beri kami atau anak-anak muda ini pencerahan apa yang perlu disiapkan sehingga pengantin terbebas dari trauma dan membuat generasi yang hebat. Yang pertama, calon pengantin harus bisa menghargai ibu bapaknya adalah orang tua yang bisa mendidik dan membesarkan dia. Kalau ini belum, terapi dahulu. Kalau tidak, percuma akan lahir anak-anak yang sama atau lebih berat dari dirinya. Nah, di Bali sudah ada upacara-upacara itu, tapi sebatas upacara. Tetapi untuk memperbaiki bahwa anak itu menghargai ibunya, tidak ada seorang ibu membenci anaknya, tidak ada seorang bapak membenci anaknya. Bisakah dia sebelum menikah menghargai ibu bapaknya adalah orang tua yang baik? Kalau bisa sesudah itu, maka tentu dia akan melahirkan anak berkualitas. Itu kunci yang paling sederhana. Yang kedua adalah bahwa anak itu bisa menjadi anak-anak yang berkualitas. Berikan dia kesempatan untuk mempraktekkan apa yang kita ceritakan malamnya, pagi hari, siang hari, dan kemudian ajak bekerja sama. Jangan menganggap dia anak kecil. Dia anak yang belum berkembang secara mental, tapi secara spiritual dia sama tingkatannya dengan ibu dan bapaknya. Sama ini kan anak dianggap anak tidak tahu apa-apa. Karena itu di Bali diajarkan jangan ngomong kasar sama anak. Harus pakai bahasa halus. Kenapa Gus? Jadi seorang ibu, seorang bapak harus ngomong halus sama anak. Tapi orang tua kan tidak. Menganggap itu anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dihukum dan sebagainya. Hukuman tidak akan membuat cerah. Tetapi cerita sebelum tidur sangat menentukan masa depan anak. Karena itu sebagai orang tua harus mau buat dasar, senang membaca, senang mendengarkan cerita-cerita orang, sehingga yang positif Anda kembangkan dan turunkan. Tanpa itu,
jangan dulu menikah. Karena menikah tidak hanya sekedar seks, tetapi akan melahirkan anak-anak berkualitas. Ya, lanjutan pertanyaan dari jawaban Prof itu adalah, adakah pengaruh dari terutama budaya paternalistik di Bali, terutama malegandang, mencuri pengantin wanita, itu pada akhirnya berpengaruh ke anak, Prof? Jika iya, apa solusinya? Ya, kalau perkawinan saja sudah demikian kawin lari, tentu akan berpengaruh. Ya, kalau dia disenangi oleh mertua, ya kalau dia nyaman di tempat itu. Kalau tidak, ya sama. Jadi janganlah perkawinan itu seperti tadi, sudah tidak disetujui, menikah ya mencari masalah. Jadi kalau bisa jalani yang wajar, saling menghargai. Sebelum menikah, lamar dulu calon pengantin, laki perempuan. Apakah sudah bagus? Kalau sudah bagus, baru menikah. Ini kan tidak, banyak lari, banyak yang sudah hamil. Ya bagaimana bisa melahirkan, sudah bawa kehamilan pasti akan ditentang oleh keluarga suami. Ya. Nah karena itu bagaimana bisa membuat anak perempuan kita berani tahan banting untuk mempertahankan harga diri dengan menjaga dirinya, jangan sampai menikah dengan bawa teman sebelum menikah. Sebelum ke dokter saya masih ke Prof. Suryani dulu, karena beliau adalah sumber yang paling sahih sesungguhnya bagaimana perbedaan tradisi paternalistik budaya, terutama keluarga bangsawan, itu bukan terjadi pada hanya masa lalu, ternyata itu diteruskan pada masa kini. Maksudnya adalah banyak sekali kalangan keluarga yang dalam tanda petik berkasta itu tidak menerima adanya perbedaan kasta ini, bukan hanya dari kalangan istri yang jabel, itu terjadi juga sebaliknya. Seperti apa yang Prof sarankan baik terhadap keluarga dalam tanda petik bangsawan tersebut maupun ke kalangan umum commoners ini, Prof? Kalau Anda sebagai perempuan Bali ingin menikah yang nyaman, maukah Anda jangan kawin lari? Yang kedua, kalau ingin menikah agar bisa melahirkan anak berkualitas, sebelum menikah, maka Anda harus perlu dilamar dulu untuk pacaran. Nah, kalau sudah dilamar cocok, rasanya baru mau menikah. Kalau tidak, ya pendidikan sampai saat itu. Tapi sekarang kan tidak. Dilamar pun tidak, kemudian menyerahkan diri untuk diambil atau kemudian dilarikan dan sebagainya. Itu sudah cara satu sudah akan menghadapi masalah. Kemudian terutama setelah di sana belum tentu keluarga menerima. Kenapa? Kan kamu yang lari. Anak saya tidak pernah mencari Anda dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu yang punya anak perempuan, latihlah dia punya harga diri sebelum menikah. Dan sebelum menikah lamar dulu, pacaran dahulu, apa cocok apa tidak. Jangan baru dilamar terus menikah. Jangan. Bisa enggak Anda menghadapi? Seperti saya orang dari Jawa, zaman itu tidak ada orang yang melamar orang Jawa. Tapi saya ketat. Kalau tidak dilamar, saya tidak mau. Dan saya tidak mau diajak ke sana ke sini belum dilamar. Tapi saya lihat anak-anak sekarang belum dilamar sudah dia bawa nginep ke sana ke sini mau, dan orang tua memberikan. Nah, harusnya orang tua pun juga harus dididik bagaimana melahirkan anak berkualitas. Kalau tidak, ya kita ngomong begini, calon-calon anak yang akan kita berikan juga dengan calon yang penuh dengan masalah. Tentu pekerjaan kita tidak hanya untuk melahirkan anak berkualitas, tapi melahirkan calon-calon suami istri yang berkualitas. Itu yang terjadi di Bali sekarang. Sekarang ke Kandasa Yoga. Tadi Kanda sempat bilang bahwa ternyata korban dari bunuh diri ini ternyata juga menjangkiti mereka-mereka yang mempunyai intelektual tinggi, seperti guru besar misalkan ekstrim. Menurut Kanda, apa sesungguhnya yang salah di situ? Kalau saya melihat lebih kepada karena menutup diri ya, sifat-sifat menutup diri, terus komunikasi yang mengalami hambatan, terus kemudian dalam hal berekspresi juga.
Jadi kita melihat karakter bangsa kita secara umum kan sulit mengekspresikan diri, sehingga banyak hal, beban-beban emosi dan lain sebagainya, apapun itu, termasuk ada kekhawatiran, ketakutan, penyesalan diri tadi. Ada hal-hal emosional sifatnya yang harusnya kita ekspresikan, harusnya selesai persoalan, tapi kita malah pendam-pendam. Nah inilah yang terus kemudian pada ujungnya itu ketika stres tidak tertangani dengan baik, kemudian berpuncak pada depresi dan dia frustasi seperti nggak ada udah jalan keluar. Selain satu-satunya udah menyelesaikan dengan bunuh diri. Walaupun bunuh diri ini sebenarnya banyak sekali kasus yang tidak sekali jadi, banyak yang berulang sampai 3-4 kali gagal. Ada yang ketahuan, ada yang gini gitu, terus tapi di ujungnya juga akhirnya bunuh diri. Jadi kapasitas intelektual saja, tidak apalagi cukup. Pengetahuan kita hanya pinjam gitu ya. Entah dari ceramah, entah dari buku, entah dari mendengarkan dan lain sebagainya. Tapi pengetahuan itu dengan segala hormat kita belum pernah kita praktekkan atau alami. Nah ini belum faktor-faktor lain yang tadi saya sebutkan tadi, sehingga siapapun, bahkan sebelum guru besar di Udayana bunuh diri, sudah ada sebelumnya guru besar, tamu asing, orang Kanada yang melakukan bunuh diri, profesor juga. Jadi tidak menyamin. Nah ketika kapasitas intelek ini kita optimalkan lagi, kita berdayakan lagi lebih, sehingga kita memiliki satu kualitas pikiran yang jernih dan memiliki kemampuan untuk memilah yang mana baik, yang mana tidak baik, yang mana tindakan tepat, yang tidak tepat, yang mana bisa kita ekspresikan, obrolin sama keluarga, yang mana tidak perlu. Tapi kecenderungan kita memendam beban-beban tersendiri. Nah inilah kadang-kadang kalau kita sudah nggak kuat akan muncul satu ledakan-ledakan seperti ya tadi, frustasi sudah nggak ada jalan keluar seperti itu. Hanya saja memang ada pertanyaan besar di sana. Benarkah beban atau eskalasi stres itu pada akhirnya berujung pada satu keputusan yang sangat tidak rasional? Nah tentu kita akan kulik pertanyaan ini lebih lanjut karena kita tahu Prof. Suryani juga selain sebagai guru besar juga dikenal sebagai psychic. Nah kita akan bahas lebih lanjut sisi psychic Profesor Suryani, seperti apa sebenarnya dunia spirit itu. Kita kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, paradoksis dimanapun Anda berada, kita sampai ke sesi keempat saat ini. Nah, kita tahu Prof. Suryani selain dikenal sebagai seorang guru besar, juga dikenal sebagai seorang psychic, atau dalam bahasa Balinya, konon Balian begitu. Nah, beliau mendapatkan visualisasi tersebut dari buku yang saya pernah baca, itu mulai dari umur 14 tahun. Nah, seperti apa insight dari Prof. Suryani di masa lalu dalam melihat masa depan seseorang atau masa depan dunia ini? Prof, kira-kira apa yang Prof bisa ceritakan dari pengalaman melihat dan kemudian yang dikenal sebagai butterfly effect? Adakah satu hal yang seharusnya terjadi sebenarnya kita bisa ubah sehingga tidak terjadi hal tersebut, atau seperti apa, Prof? Semua yang kemungkinan akan terjadi jelek atau baik bisa. Kalau orang itu mau mempelajari dirinya berguru dengan Tuhan. Dengan berguru dengan Tuhan, maka dia akan menemukan apa yang harus diperbaiki. Tidak harus mencari balian, tidak harus mencari yang lainnya. Maukah belajar dari diri sendiri? Tapi orang kalau diajari tidak mau. Saya tidak bisa, tidak punya kemampuan, belum apa sudah menyerah. Tapi saya belajar, mulai saya belajar. Mungkin Tuhan melihat ini anak yang akan kreatif, digunakanlah saya. Memang saya dianggap aneh oleh teman-teman, tidak pernah masuk tetapi lulus, kemudian bisa menggurui
orang-orang tua dan sebagainya di luar perhitungan manusia biasa, tapi saya jalani saja. Nah, sampai sekarang pun orang menentang apa yang saya lakukan. Misalnya saya mengajak teman-teman untuk datang ke Narigraha setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11, tidak perlu bayar. Datanglah untuk bisa memahami diri. Di sana Anda belajar memahami apa yang terjadi sehingga di dalam rumah tangga bisa hidup rukun dengan suami istri, atau yang tidak punya pacar bisa menemukan pacarnya dan sebagainya. Semua orang bisa menggunakan kemampuan spirit, roh, atma atau apalah namanya yang Anda sudah miliki waktu Anda dibuat. Tetapi Anda tidak pernah menggunakan, merasa hanya Balian, orang spiritual yang bisa. Nah, situ gitu ya. Nah, mohon share sedikit, Prof. Seperti apa sebenarnya pengalaman-pengalaman tersebut, Prof? Adakah itu melalui visualisasi, ataukah satu peringatan, atau seperti apa, Prof? Ya, tergantung kualitas kita saat itu. Permulaan pasti dengan ucapan, dengan melihat kenyataan, tetapi kemudian setelah kami bisa mempelajarinya, dengan tanda saja kita harus bisa tahu. Jadi itu bertingkat, ya, tidak selalu langsung diberikan. Justru kalau diberikan langsung, Anda tidak belajar proses, mudah sekali hilang kemampuan itu. Saya diberikan perlahan. Bagaimana saya bisa ngomong yang akan dilakukan. Misalnya, Pak, saya akan datang jam 4. Tepat jam 4 saya harus datang. Dan saya dididik untuk bisa menghasilkan uang. SMP sudah saya bisa menghasilkan uang sebagai penjahit untuk membiayai saudara-saudara saya. Saya harus kerjakan dari jam misalnya datang dari sekolah jam 12 sampai jam 4, jam 5, jam 6, dan kemudian malamnya jam 9 saya belajar dengan setingkat umur bapak saya sampai jam 3 atau jam 4 pagi, dan besoknya saya harus masuk seperti biasa. Itu ujiannya cukup lama sampai saya mahasiswa. Ternyata saya bisa dan diteruskan. Jadi untuk menjadi orang spesial pun tidak semudah yang Anda bayangkan. Tidak harus cukup juga memantra, tidak. Praktekkan. Hati-hati ngomong. Oh iya. Nah, Prof, tadi sempat sekilas di obrolan kita sebelum ini tentang kapan sebenarnya spirit itu memasuki zigot. Ada yang secara teori kita pernah mendengar 48 hari, ada yang 3 bulan. Nah, sehingga ini kemudian yang membuat in vitro fertilization itu mendapat pembenaran bahwa ini sebenarnya belum berjiwa. Sesungguhnya menurut Prof, kapan sesungguhnya pembenihan itu dimulai atau sang roh itu mulai memasuki zigot itu? Dari pengalaman saya, habis hubungan seksual, malamnya, paginya sudah, ibu, saya anak ibu. Sudah ada. Hari pertama. Kemudian dilanjutkan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa berhubungan. Dan saya diuji. Itu kan ujian beliau. Sampai, mau nggak tiap tahun punya anak? Saya menentang KB. Karena zaman itu, orang Bali disuruh hanya boleh punya anak 2, lebih dari 2 hukum banjar. Orang Bali tidak menyadari akan dihabisi. Dan sekarang kita coba lihat, berapa sih orang Bali punya rumah di Bali? Dan kemudian yang kedua, kita ditransmigrasikan. Itu pun orang Bali tidak menyadari bahwa itu akan dihabisi. Saya menentang saat itu, tapi mereka tidak mau. Tetap transmigrasi. Nah, sekarang itu sudah lewat, tapi bukan berarti orang Bali menangisi. Maukah Anda, anak-anak muda orang Bali yang merasa ini Anda orang Bali, punya anak meniru saya, paling sedikit 4. Jangan sampai Wayan, Made, Nyoman, Ketut putus. 4 sajalah. Kalau bisa setiap tahun, 2 tahun, anak itu tahu kok tidak akan mengganggu. Saya bisa kerja sambil punya anak, kemudian menjahit pakaian untuk membiayai saudara dan sebagainya. Saya kerjakan banyak hal dan ikut merangsang mahasiswa untuk demo. Karena mahasiswa kedokteran saat itu dikatakan kaum borjois. Saya tidak setuju. Saya pimpin demo. Tahun 98 itu. Ya, bisa kok. Perempuan Bali bisa segalanya. Asal mau. Nah, gunakan kemampuan spirit, roh, atma itu. Dan jumlah tidur kita tidak akan sesuai dengan ilmu kedokteran. 8-10 jam. Tidak akan jadi apa-apa. Saya bisa begini karena jumlah tidur saya 2, 3, 4 jam per hari.
nanti kita akan masuk ke sana, Prof. Nah, sekarang saya ke Kanda Sayoga. Karena tentang dalam tanda petik konspirasi pengurangan penduduk bukan hanya Bali, penduduk Nusantara, tetapi di sisi lain ada satu atau lebih dari satu etnis yang tidak pernah mengikuti KB. Mereka memiliki anak bahkan lebih dari 4, kemudian punya istri lebih dari 4. Seperti apa Kanda melihat fenomena ini secara konspiratif? Ini memang ironis ya. Jadi ketika Bali diguyuri oleh gemerincing dolar ya, berkah itu, terus turisme lagi meningkat rame-ramenya. Tapi di pihak lain orang Bali ditransmigrasikan seperti kata Bu Prof lagi. Kita sempat juga tulis di artikel itu. Kalau kita mempelajari sedikit ke belakang atau menemukan data-data bagaimana satu komunitas atau katakanlah kita di Bali bisa mempertahankan tradisi budaya dan agama di Bali. Kalau anak kita 2 saja itu nggak mungkin. Makanya sekarang Eropa dalam waktu sekejap akan jatuh ke tangan luar. Demikian juga negara-negara lain yang punya anak 1,5 atau cuma 2 saja, atau apalagi 1. Terus apalagi banyak mereka yang menikah memilih tidak punya anak. Itu tidak bisa mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Setidaknya dari riset-riset itu, seorang yang mau mempertahankan tradisi budaya dan agamanya, lokal geniusnya, setidaknya 3, punya anak 3. Jadi itu pun ini. Jadi kalau 3 dan 4 itu aman. Kalau cuma 2, seperti Ibu Prof tadi, ya kita juga termasuk orang-orang yang menolak KB tadi. Nah, ini kan tidak bisa tidak, tradisi dan budaya itu pasti akan hilang. Dengan 1 anak, 2 anak. Jadi apakah itu suatu konspirasi dan lain sebagainya? Saya tidak begitu memahami, tapi banyak kelompok-kelompok di luar Bali itu memang yang menolak KB itu. Kita begitu bersemangatnya KB 2 anak laki perempuan sama saja bagus, paling sukses di Bali mendapat penghargaan. Indonesia selalu Bali selalu menjadi parameter Indonesia dalam program pemerintah. Nah, ini yang saya bilang ironis. Nah, kita kembali ke angka bunuh diri, Prof. Artinya apa? Artinya kita masuk ke solusi sekarang. Tadi Prof dengan beberapa kali stressing bahwa sesungguhnya angka bunuh diri itu disebabkan dari kualitas sperma, sel telur, dan kemudian bagaimana psikosomatis itu mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan yang tidak rasional tersebut. Solusinya apa, Prof, dalam jangka panjang ini? Solusinya adalah kita ajak guru-guru TK, SD memahami kehidupan di Bali. Terpanggil untuk ikut melahirkan anak berkualitas. Maukah guru TK, SD itu bercerita? Sekarang kan dipotong guru SD dan TK itu bercerita sedikit, ilmu yang diberikan. Ilmu itu mudah, tapi cerita yang masuk di dalam memori itu sangat-sangat penting. Kenapa harus TK dan SD, Prof? Karena di sanalah dia belajar tentang kehidupan baru. Bagaimana ibu itu, bagaimana bapak itu, dan maukah guru-guru TK itu menunjukkan diri sebagai seorang ibu, seorang bapak untuk murid-muridnya, bukan sebagai seorang guru yang keras, menghukum, kemudian memarahi anak. Tapi menyanjung misalnya, oh enggak apa-apa Gus, kamu bagus, cantik dan sebagainya. Sehingga sanjungan itu membuat anak-anak itu tidak takut membuat kesalahan. Tapi dari TK sudah diajarkan ancaman. Strap, telat masuk, tidak pakai baju kostum, strap juga dan sebagainya. Belum apa-apa sudah dihukum, di rumah sudah dihukum, sekolah dihukum, apalagi murid SMP, SMA sudah tidak ada gunanya pendidikan itu lagi. Tadi secara oversight, secara sekilas kita bisa lihat bahwa tingginya angka bunuh diri terutama di Bali ini memerlukan satu concern kita semua. Tadi Prof memberikan solusi yang baik sekali. Nah, pada bagian terakhir ini
yang sesaat lagi kita akan lanjutnya, kita akan masuk ke sesi konklusi, lebih menekankan lagi solusi apa yang sebenarnya ingin kita propose atau kita sarankan kepada para pihak, baik itu pemerintah maupun kita sebagai masyarakat. Kita jeda sesaat lagi. Pemirsa Paradoksis, tibalah kita di sesi terakhir. Nah, pada sesi terakhir ini kita akan men-stressing lagi tentang solusi yang bisa ditawarkan oleh kedua narasumber ini untuk kasus yang kita sedang bicarakan, yaitu tingginya angka bunuh diri di Bali. Prof, kira-kira apa solusi yang lebih masuk akal ini untuk bisa diterapkan oleh masyarakat kita? Kami berharap bantuan tidak hanya dari orang-orang yang akan punya anak, tetapi yang akan membantu mereka punya anak. Jadi yang pertama, bisakah bidan-bidan dan ahli kebidanan, dokter-dokter ahli kebidanan itu memberikan masukan pada calon-calon pasiennya yang sedang hamil, bahwa di tangan mereka akan lahir anak-anak berkualitas, sehingga kita bisa kerjasama dengan bagus. Yang kedua, bisakah kita mengajarkan guru-guru TK, SD, dan SMP masalah yang penting yang perlu diberikan kepada murid-murid, sehingga dari cerita guru itu dia bisa menjadi orang. Dia senang membaca, dia bisa menghargai gurunya, bagaimana menyapa teman-temannya, dan sebagainya. Jangan cuma memberikan ilmu pengetahuan. Dan yang lainnya, kalau punya masalah, silakan bisa datang ke Balian, tapi kalau mau datang ke grup kami, ke Nadigraha, setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Itu berbayar? Tidak bayar, gratis. Daftar ke Ibu Wirati, karena gedung ini diberikan oleh Ibu Koster untuk digunakan oleh masyarakat tanpa bayar. Di sana Anda bisa bergaul, memperbaiki diri, apa yang perlu dilakukan. Yang lainnya adalah, maukah Anda berjuang membaca buku-buku orang-orang hebat, ya, sehingga Anda pun juga mempunyai pengetahuan untuk mendidik anak. Kalau tidak, seorang ibu bapak tidak bisa bercerita, tidak bisa ngobrol tentang orang lain yang hebat-hebat, tidak ada gunanya buat anak. Nah, karena itulah dalam usia dalam kandungan sampai 11-12 tahun pertama, orang tua harus sudah punya modal cerita tokoh-tokoh hebat di Indonesia. Cukup di Indonesia dan di Bali itu. Sehingga ini akan bisa memberikan masukan buat anak kita berani tampil beda. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Tuhan mengendakinya. Semua Prof. Sekarang kita ke Kanda Sayoga, silakan Kanda. Sesuai dengan topik tentang insidensi bunuh diri ini, saya kira semua pihak harus terlibat. Memang yang utama adalah keluarga. Jadi saya setuju dengan Prof tadi bahwa edukasi dan komunikasi yang terbuka di tengah-tengah keluarga antara orang tua dengan anak itu harus dibangun komunikasi yang terbuka sejak awal. Jika sudah cara kita mendidik anak-anak sudah demikian sejak dini, maka kita pun akan mampu mendeteksi seandainya terjadi sesuatu penyimpangan, dalam tanda kutip istilahnya, ada sesuatu pada anak-anak kita. Sehingga sudah sejak awal kita bisa melakukan pencegahan. Sehingga tidak terjadi stres yang berkelanjutan dan berakhir pada bunuh diri tadi. Nah, tentu dinamika zaman situasi sekarang itu sudah berubah banyak kan. Kalau dulu kan kasus bunuh diri kecil sekali. Ikatan antara kita dengan keluarga, tetangga, dan lain sebagainya begitu dekat kita. Ada di sana saluran-saluran kepenahan komunikasi itu terjadi. Sekarang dengan perkembangan zaman ini sudah menjadi sangat materialistis dan individualistik. Dan ini yang membuat orang kadang-kadang memilih cara untuk menarik diri. Seperti nggak ada kawan atau sahabat untuk diajak berkumpul.
berkomunikasi. Atau nggak ada orang yang bisa memahami saya seperti itu sehingga dia menarik diri. Kemudian segala beban dia simpan sendiri. Nah ini tentu akan menimbulkan letupan tadi dari stres dan depresi tadi. Nah hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah. Karena pemerintah memiliki sumber. Dan jangan salah, perlu diingat juga bahwa kejadian atau insidensi suicidal rate yang tampak sekarang angka itu sekian, tadi sebetulnya yang memiliki kecenderungan, tendensi dan keinginan bunuh diri jauh lebih banyak. Tapi kemudian mereka mencari jalan keluar dan lain sebagainya sehingga bisa keluar dari persoalan-persoalan yang membelit dirinya dan tidak terjadi bunuh diri. Banyak sekali, jauh berlipat-lipat. Nah, bagaimana cara kita mengatakan, karena itu pemerintah memiliki sumber itu bisa memperhatikan problem mental ini secara serius. Jadi bukan hanya bunuh diri saja. Kalau kita stres, depresi dan lain sebagainya, praktis produktivitas dan lain sebagainya dan itu juga akan membebani kehidupan sosial kan. Dan stres ini begitu banyak. Nah, pemerintah bisa memanfaatkan tenaga-tenaga ahlinya dan lain sebagainya yang ada, termasuk dari kampus, dari psikologi, kedokteran, kalang rohaniawan dan lain sebagainya, banyak tokoh-tokoh yang bisa supaya ini kita bisa betul-betul di Bali kasus bunuh diri ini bisa kita redam, menurun. Pemirsa, tingginya angka bunuh diri terutama di Bali ini perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, terutama di kalangan pemerintah. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah keberadaan konsultasi gratis bagi terutama kalangan milenial atau siapapun para korban, selain juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk dalam hal ini Prof. Suryani. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini akan sangat membantu mereka yang tidak bisa berkomunikasi dengan pihak lain untuk memberanikan diri, membuka diri, dan kemudian mengkomunikasikannya, mengkomunikasikan permasalahannya kepada pihak-pihak lain. Dengan demikian, keinginan untuk melakukan bunuh diri tersebut menjadi terkurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Nah, artinya peran kita sebagai sebuah komunitas juga tidak kalah pentingnya. Kita harus memberikan upaya yang serius, bukan hanya pada mereka yang telah terdampak, tapi secara terus-menerus juga untuk membuat atau membudayakan proses komunikasi yang egaliter itu bisa berlangsung secara maksimal di berbagai level kalangan masyarakat. Rasanya itu saja podcast kita kali ini yang membahas tentang tingginya angka bunuh diri di Bali. Mudah-mudahan saja berguna bagi teman-teman yang membutuhkannya. Bagi mereka yang membutuhkan, ada informasi di bawah ini yang akan kita sampaikan, terutama untuk kepentingan social service, terutama fasilitas yang disediakan Ibu Prof di gedung Narigraha tersebut. Kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas, kepada narasumber kami, terima kasih, suksma banget. Terima kasih sudah hadir. Jangan bosan-bosan lagi di lain waktu. Terima kasih kepada Kagama Bali, Ganesha Studio, dan terutama pemirsa Paradoksis yang telah menyaksikan dari awal sampai saat ini. Saya, Sadwika Salain, memohon maaf atas segala kekeliruan dan Om Santi. Om Santi.